Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema munafik. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Rut 2 ayat 1 sampai dengan 3, 8 sampai dengan 11, dan kitab Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 5, dan bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 23 ayat 9a dan ayat 10b. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 dan Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 54 dan Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 dan tanggal 20 Agustus tahun 2016. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas batu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih saya sampaikan sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, sudah menjadi kodrat manusia untuk lebih senang menerima pujian seperti orang Farisi dan para ahli Taurat dalam Injil Matius 23 ayat 5 sampai dengan 7 pada hari ini. Walau banyak pula orang lebih senang melontarkan kritikan daripada memberikan pujian. Bahkan ada pula yang seperti di dalam Injil Matius 23 ayat 4. Dalam pergaulan sehari-hari, seringkali kita temui bahwa berita buruk dari seorang manusia yang dikenal sebagai orang baik sebelumnya akan lebih cepat menyebar daripada berita baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap buruk selama ini. Seringkali kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, sehingga akibatnya sadar tidak sadar, kita jadi merasa berhak untuk menceramai orang di sekitar kita tentang ini dan itu, dan mudah untuk menghakimi orang lain. Padahal kenyataannya, belum tentu kita benar-benar menghayati apa yang kita katakan sebelumnya, karena kehidupan kita belum benar-benar mencerminkan perkataan kita tersebut. Dalam bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12, khususnya pada ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5 sampai dengan 7, Yesus Kristus menanggapi pentingnya kesesuaian antara praktek dan perbuatan, luar dan dalam, serta lahir dan batin.
Yesus Kristus tidak mau orang banyak dikorbankan dan dijadikan objek tipuan belaka. Yesus Kristus tak ingin kepentingan pribadi, prestasi dan prestise, serta kuasa dan ambisi seorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus Kristus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO atau no action talk only, tanpa moral, tanpa etika dan penuh kepura-puraan dan kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Mengingat ia sendiri menggembalakan, memimpin dan menuntun banyak orang dan para muridnya melalui pemberian diri secara total, pelayanan penuh kerendahan hati, dan tanpa skandal apalagi kemunafikan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini khususnya pada ayat 10 sampai dengan 12 mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita meneladani kepemimpinan Allah Yesus Kristus, khususnya dalam menyampaikan komentar, tanggapan, kecaman, dan pujian. Yesus Kristus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan mengikuti dan melakukan ajaran mereka, tetapi jangan mengikuti perilaku mereka. Yesus Kristus tidak ingin kita mengabaikan pengajaran atau nasihat yang baik, benar, dan bijak hanya karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasehat tersebut, sehingga kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita akan cenderung jatuh dalam keburukan bila berdalih pengajar atau penasihatnya saja hidupnya begitu. Dengan begitu maka kepada kita bisa dibebankan kesalahan ganda, yaitu kesalahan mengabaikan kebenaran, kebaikan dan kebijaksanaan yang kita ketahui dari pengajaran atau nasihat mereka, dan kesalahan atau dosa karena terbawa untuk ikut-ikutan menghakimi sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan-jangan kita malah menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan kepada sesama kita tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Bisa jadi hidup kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, maka kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan perbuatan. Sahabat-sahabat Kuntum, Yesus Kristus mengajar kita cara hidup yang penuh kasih, di mana kasih sejati itu murah hati dan tidak menghakimi. Adapun cara paling mudah untuk mengikuti Yesus Kristus adalah dengan cara mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus tanpa memandang status dan asal-usulnya. Ternyata tidak perlu rumit, bukan? Semoga di sepanjang hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Tritunggal Maha Kudus untuk dapat menghayati berbagai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan yang telah kita peroleh dalam hidup dan kehidupan kita selama ini, dan agar kita tidak menjadi batu sandungan pula bagi sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang tercinta, selamat pagi dan salam.